Oke, jadi gini, intinya saat ini dengan pandemi seperti ini, sisi positifnya adalah orang akhirnya menjadi, yang belum tahu menjadi tahu, seperti, kalau misalkan pasarnya sepi berarti harus dijual secara online. Kalau misalnya Anda, di rumah kelaparan mau pesen ini itu bingung, harus keluar juga nggak boleh, akhirnya juga belajar, pencet-pencet tombol, pesan makanan dan lain sebagainya lewat online. Artinya ini Suka tidak sukarela. suka, Heeh, suka suka nggak atau tidak suka, suka, betul ya? tetap Suka mau tidak mau. harus menggunakan itu. Dan sekarang Iya. gimana ya, orang mau ke pasar juga, karena takut akhirnya nggak bisa datang ke situ. Penjualnya pun juga bingung, yang beli nggak ada ya kan, mau nggak mau Iya, harus ke modern sekarang ini. Oke, iya, ini iya. bagus sekali konsolidasi ya. Terus, gini, bagaimana sebenarnya yang terjadi saat ini untuk perusahaan nih, ini kita ngomongin soal perusahaan nih. Perusahaan yang di situ sampai menutup usahanya, entah itu sementara atau belum tahu bukanya lagi itu kapan, atau Hmm. bahkan tidak dibuka lagi akibat virus corona. Apakah mereka harus putar otak untuk, beralih profesi kah? Atau mungkin jualannya atau perusahaannya ini dibikin beda atau gimana tuh? Iya, jadi gini ya, saya apa kutip ya satu Hmm, quotes ya dari hmm, seorang apa ilmuwan alam bernama Charles Darwin. hmm, Itu yang terkenal dengan namanya teori apa evolusi gitu ya. oke. Jadi itu mungkin banyak orang selalu berpikir kalau dengar teori evolusi berarti Darwin ngomong nenek moyang manusia dari monyet gitu ya. Tapi tapi kalau kita baca bukunya sebenarnya itu Hmm, tidak ada. Itu sebenarnya itu hoax gitu. oke. Jadi Darwin Darwin nggak pernah ngomong apa Nenek nenek moyang? moyangnya manusia dari monyet. Cuma karena sudah apa sudah kita dari kecil sudah dikasih edukasi seperti itu Hmm, seolah-olah itu jadi kebenaran kan gitu ya. Padahal oke. sebenarnya enggak. Oke, Hmm, itu kita cerita yang lain. iya Nah, iya. ini saya sedikit kutip dia punya quotes ya. Hmm, Ada dia punya kata-kata seperti ini. hmm, Ya, jadi eh sebenarnya bukan yang terkuat hmm, atau yang tercerdas hmm, yang bisa bertahan, tetapi mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang paling bisa beradaptasi pada perubahan. hmm, Ya, jadi saya ulangi lagi ya, hmm, bukan yang paling kuat. hmm, Jadi maksudnya apa? Bukan perusahaan yang paling kuat, yang hmm, modalnya paling banyak yang nanti bisa bertahan. oke. Terus kedua, bukan yang paling cerdas. Jadi Hmm, maksudnya bukan orang yang paling pintar yang akan hmm, bisa bertahan. hmm, hmm. Ya, mau dia IP-nya 5,0, Wow, kelewatan ya. istimewa itu. Kelewatan Pak itu Pak. 4,0 aja ya. Heeh heeh, 4,0. Gelarnya profesor. heeh, Terus apa lagi? Doktor, profesor heeh, ya. Juara kelas tiap tiap tahun ya. heeh heeh. Itu tetap tidak bisa menjamin bahwa dia bisa bertahan. Oke. Tapi satu-satunya orang yang bisa bertahan di dalam apa perubahan hidup ini Hmm, adalah orang yang paling bisa beradaptasi hmm, pada perubahan. Orang yang bisa menyesuaikan diri pada perubahan yang sedang terjadi. Itu oke. kuncinya. Nah, Hmm, ceritanya sambungannya dengan apa perusahaan. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan yang hanya bisa bertahan. iya, Contohnya saya contoh mungkin ya supaya nanti bisa ada gambaran. hmm, Kalau di Jakarta dulu itu ada yang namanya taksi yang namanya Bluebird. oke. Bluebird itu adalah armada taksi yang paling Paling tua ya? terbesar di Indonesia. Paling 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 terbesar kan? Iya, paling besar Grupnya dulu. paling Oke, paling iya kuat, iya, paling betul betul. besar. Iya, Heeh, iya, bukan yang terkuat. iya, Saya bilang, berarti dia kan yang paling kuat pada saat itu kan? iya iya. Terus kemudian ketika muncul teknologi 4.0, ya ada perusahaan yang bisa beradaptasi pada perubahan 4.0 ini. Yaitu Hmm, mereka adalah perusahaan Grab itu, yes, yang taksi Grab perusahaan itu daring kan. ya? Oke, Nah, dari nah hmm. jadi dia bukan yang paling besar, modalnya tidak besar. Kenapa? Dia kan tidak pakai modal sendiri. Iya, Tiap-tiap orang dikumpul-kumpulin taksi apa mobil-mobil pribadi kan. iya betul. Dia hanya membuat aplikasi yang Heeh, sesuai dengan perubahan yang sedang terjadi di iya iya 4.0 iya iya. itu, Hmm, kemudian mengeroyok yang Bluebird ini yang taksi besar ini. iya. Jadi ibaratnya nih ya, gajah dikeroyok sama semut, Nah itu. ya. Tiap-tiap orang kan hanya punya taksi satu, satu, satu kan, itu kan semut Iya kecil kan. iya iya. Kalau kalau semut itu langsung, kalau macam mereka langsung lawan si Bluebird, tak mungkin menang. Tapi Hmm, mereka gabung dulu, digabungi sama siapa? Digabungi sama yang namanya Grab itu, oke. aplikasi Grab itu. Hmm, Nah, setelah digabung sekian banyak dikeroyok kan gitu. iya betul. Namanya gajah sebesar apapun kalau semutnya ngeroyok ada yang masuk telinga, ada yang masuk di mulut ya Ya pasti kalah lah. mati gajahnya.
kalah kan gajahnya. Iya, 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 iya. Nah, terbukti kan, jadi bukan Hmm. yang terkuat yang bisa bertahan. Gitu. Bukan yang Tapi terkuat yang paling bisa bertahan, oke. Nah, tapi yang paling bisa bertahan adalah yang paling bisa beradaptasi pada perubahan. Ya, Hmm. Grab ini gitu. Itu Hmm. yang pertama bukan yang paling kuat. Hmm. Kedua yang bukan yang paling cerdas. Oke. Bukan yang paling cerdas, bukan yang tercerdas. Hmm. Contohnya, kita seringkali ngomong seperti ini. Oh, itu teman kita si A, si B itu dulu tuh di sekolah pintar, juara 1. Sementara si B itu, waduh, nilainya itu udah karu-karuan. Kadang-kadang nyontek juga. Bukannya saya ngajarin orang nyontek ya, tapi seperti itu kan faktanya gitu ya. Tetapi yang terjadi setelah mereka keluar bekerja, kok seringkali kita menemukan bahwa orang-orang yang dulunya prestasinya biasa-biasa aja di sekolah, tapi lebih sukses daripada orang-orang yang pintar. Banyak kan? Iya, Betul iya, iya, kan? betul. Jadi kita ini seringkali hanya ngomong, oh itu karena mungkin tuh hokinya dia, nasibnya dia kan gitu. Padahal kalau kita belajar tentang ilmu perubahan, bukan itu jawabannya. Iya, iya. Ya, jawabannya karena apa? Yang bodoh ini paling bisa beradaptasi pada perubahan, gitu. Berarti lebih pintar dia. Jadi dia tuh pintar ya, pintar secara bisnis kan gitu ya. Yes, karena betul, dia bisa, gini, yang orang sebut yang namanya tuh kalau dalam bahasa Alkitab tuh namanya orang cerdik. Oke. Jadi orang cerdik itu beda dengan orang pintar. Tahu nggak bedanya, Pak? Orang cerdik berarti akalnya banyak gitu ya? Nah, saya kasih pertanyaan ya. 8 dibagi 2 berapa? 4. Pintar berarti itu. Oh gitu ya? Nah, kalau saya jawabnya 3. Kenapa, Pak? 8-nya dibagi jadi 2. Oke. Cerdik, Pak. Cerdik, Pak itu, Pak. Cerdik itu namanya. Pelajarannya apa, Pak? Orang pintar berpikir sesuatu yang sebenarnya sudah dipikirin oleh orang lain. Oke, ya, ya, ya. Ya, kalau macam kita ngomong 8 bagi 2, 4, kita semua tahu. Yang orang Semua sudah tahu sudah ya. tahu semua, ya kan? Ya, ya, ya. Orang cerdik selalu berpikir yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Oke. Nah, contohnya seperti Grab itu. Orang-orang dulu Grab, Gojek dan sebagainya ya, mereka orang kan tidak terpikirkan tuh ada bisnis seperti itu kan pada saat itu gitu. Iya, sama sekali nggak ada orang yang berpikir. Iya kan, mereka itu yang dia terpikirkan tuh ya disebut orang cerdik gitu. Yes. Sama juga. Jadi itulah jawabannya kenapa orang-orang yang ya maksudnya yang sekolahnya dulu di sekolah tidak seberapa pintar. Ya, bahkan dana kelas seringkali kan kita menemukan seperti itu. Tapi mereka di dalam bisnis itu sukses karena mereka bukan orang pintar tapi orang cerdik. Orang cerdik tadi ya. Oke. Ya. Sementara orang-orang pintar dia selalu kan berpikir sesuai dengan rule-nya, aturannya. Yes. Contohnya 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 tadi ya, oke. Itu kan rule kan, peraturan kan? Ya, aturan. Udah seperti itu aturannya. Iya, iya, iya. Kita belajar aturannya. Sementara orang cerdik itu selalu bekerja tidak berdasarkan aturan. Ketika orang bikin sesuatu yang besar, dia bikin yang kecil. Ketika orang bikin warna merah, dia bikin warna putih gitu. Selalu dia bikin dia membuat sesuatu yang terbalik. Ya, nah, itu yang namanya cerdik. Ya, jadi sama juga kita di dunia sekarang ini, di perusahaan ini yang sekarang lagi sedang seperti ini ya. Kalau kita kerja dengan cara yang sama seperti yang kemarin ya. Kalau jadi dia di dalam ilmu perubahan seperti ini, Pak. Saya kutip aja kata-kata si Albert Einstein ya, seorang ilmuwan fisika ya, yang penemu teori relativitas. Dia mengatakan seperti ini. Kegilaan itu ya adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu jenenge wong gendeng katanya. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya gini, kita ini kan bikin sesuatu, manusia normal semua bikin sesuatu yang berbeda, yang lebih baik kan? Iya. Tapi kalau setiap hari kita hanya melakukan hal yang sama, itu tidak akan pernah terjadi. Oke. Ya. Apalagi ditambah dengan perubahan yang sedang terjadi kan? Iya, 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 iya. Tidak ada perubahan apa-apa pun di luar diri kita. Kita hanya ingin merubah diri kita sendiri, ya. Dengan melakukan hal yang sama aja tuh tidak bisa dapat hasil yang berbeda yang lebih baik kok. Apalagi ditambah dengan perubahan yang sedang terjadi di luar diri kita. Kita udah mau berubah ya cari mati namanya. Ya, jadi semua ya termasuk saya pun
juga merasakan dampak itu ya. Jadi saya Hmm. punya bisnis juga Hmm. uh, drop juga, tapi sekarang saya punya bisnis online naik gitu. Oke. Karena kebetulan saya waktu di bulan Desember itu saya kan punya bisnis iklan majalah iklan Quantum Business namanya. Oh iya, iya. Itu kan sudah 15 tahun. Itu Hmm. kita gunakan offline ya, gitu Hmm. ya, sebarin dari rumah ke rumah dan Hmm. sebagainya gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi jadi saya berpikir bahwa ini ada perubahan yang namanya teknologi 4.0. Hmm. Sementara kita terbiasa kerja kan dengan 3.0 kan. Ya. Komputer saja cukup ya. Hmm. Terus kalau pakai macam WA Hmm. segala macam itu kan masih sebenarnya tuh kita seolah-olah tuh berada di 4.0 tapi mentalnya masih 3.0. Ya. Jadi dari pakai teknologi ini benar-benar 4.0 enggak. Kita memang sampai setengah hati juga gitu ya kan. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi kalau sudah nanti kita sudah pakai 4.0 itu bukan yang seperti kita lakukan sekarang ini gitu ya. Nah, yang sekarang saya sudah mulai lakukan ini sudah boleh dibilang mungkin hampir belum 100% 4.0 tapi sudah mungkin mendekati 4.0 lah gitu. Mendekati 4.0 lah ya. Saya untuk merubah itu enggak gampang gitu ya. Oke. Butuh setahun lebih saya tawarin orang untuk berubah, untuk pelanggan-pelanggan saya pindah ke tempat ini, itu enggak gampang juga. Enggak gampang gitu. Kita mau berubah, pelanggan kita enggak mau berubah, itu kan susah kan gitu. Sama aja. Sehingga saya cari format yang supaya benar-benar mereka mau terima itu format itu. Dan satu waktu di bulan Desember tahun lalu, itu saya mulai berhasil menjalankan itu. Dan saya tidak nyangka bahwa sekarang ini setelah mulai bulan Desember ya, itu iklannya mulai bertambah kan, tambah naik. Saya tidak menyangka bahwa perubahan yang sudah saya dapat di bulan Desember itu manfaatnya sekarang. Walaupun saya kerja di sekarang rumah ya, jadi saya itu hanya sekarang itu dasarnya apa? Di telepon orangnya mau pasang, kita desain, dia punya iklan, kita kirim ke dia cocok, oke cocok, kita iklankan, kemudian sudah selesai iklan, dia transfer kita. Tidak pernah ada pertemuan fisik sama sekali. Itu yang namanya itu jaga jarak itu ternyata terjadi sekarang. Dengan teknologi ini bisa jalan gitu. Jadi saya walaupun di rumah itu saya repot. Repotnya itu sampai jam 12 malam ya tetap repot gitu. Kalau mau dituruti terus gitu. Ya itu kan karena ini kan pelanggan-pelanggan saya yang istilahnya saya pindahin dari gitu. yang 0 itu ke 4.0. Tapi untuk memindahkan mereka kan mereka punya cara berpikir sendiri juga yang tidak bisa kita paksakan kan. Nah, tetapi ketika saya menemukan format itu mereka mau terima gitu. Mau terima untuk pindah ke 4.0. Nah, ketika pindah itu ternyata terjadi wabah seperti sekarang, saya masih tetap bisa bekerja.